Selamat siang, halo Sobat Akademika. Selamat datang di podcast Ruang Diskusi. Podcast ini tempat kita untuk ngobrol santai-santai, tapi masih ilmiah karena masih membahas seputar dunia perkuliahan. Di sini saya ada Anissa dan juga di samping saya ada Sandi. Halo semuanya. Ya, di video kali ini kita akan membahas topik yang dekat dengan mahasiswa nih, khususnya mahasiswa baru seperti kita ini nih, yaitu penggunaan bahasa gaul dan bahasa baku di lingkungan akademik. Betul, walaupun kita masih mahasiswa baru, tapi topik ini sangat menarik karena ini masih berhubungan dengan dunia sehari-hari kita, seperti saat kita mengerjakan tugas, saat kita menggunakan media sosial, dan saat kita berbicara sehari-hari. Oke, di sini sudah ada bintang tamu nih, ada dua bintang tamu kita, ada Putri dan juga Hana. Halo semuanya, baik, terima kasih sudah mengundang. Semoga diskusi ini bermanfaat ya, khususnya untuk kita mahasiswa baru. Ya nih, senang sekali bisa ikut berdiskusi dan berbagi dari apa yang telah saya baca dan saya pelajari selama ini. Iya, menarik ya. Bahkan dari cara menyampaikannya juga, kita sudah mencampur bahasa gaul dan bahasa akademik gitu. Ini juga gitu, menjadi gambaran di awal topik kita kali ini. Oke Putri, sekarang aku mau bertanya nih sama kamu. Apakah dari sumber atau buku yang sudah kamu baca, apa nih perbedaan antara bahasa gaul dan bahasa baku dalam konteks akademik nih ya? Menurut buku sosialingwistik yang saya baca dari Cair dan Agustina, bahasa baku adalah bahasa yang distandarisasi secara resmi seperti karya tulis ilmiah, surat resmi, dan kegiatan akademik. Sedangkan bahasa gaul adalah ragam bahasa yang tidak resmi yang digunakan sehari-hari dalam masyarakat ya, khususnya anak muda yang sifatnya itu lebih santai. Ya, betul. Aku juga menemukan beberapa penjelasan serupa dari artikel yang aku baca, di mana kata itu tidak hanya soal gabut atau baper, tapi di mana mencampur bahasa asing dan bahasa Indonesia seperti yang disebut tadi literally atau which is Iya, aku sering dengar tuh. yang kita gunakan di media sosial ataupun sehari-hari. Ya, kalau gitu apakah penggunaan bahasa gaul itu salah di dunia akademik? Oh, tidak selalu. Itu tergantung konteksnya ya. Bahasa gaul itu masih bisa digunakan dalam komunikasi sehari-hari yang sifatnya santai, tapi tidak boleh untuk penulisan akademik. Oh iya. Oke, sekarang aku mau bertanya nih ke Hana. Apakah ada temuan dari jurnal atau artikel yang membahas tentang fenomena ini? Ada dari salah satu artikel jurnal pendidikan bahasa yang saya baca, mereka menyebutkan bahwa masih banyak mahasiswa menggunakan bahasa tidak baku dalam tugas tertulis mereka, seperti singkatan, kata informal, ataupun kalimat-kalimat yang bahkan terlalu santai. Mereka menggunakan kata enggak atau Kata berulang gitu. atau bahasa basically itu mereka pakai di situ, yang harusnya tidak boleh kan? Iya. Nah, itu kalau misalkan dilihat dari sumber-sumber itu tuh, apa sih dampak bagi mahasiswa baru, khususnya ya mahasiswa baru seperti kita ini? Iya. Oke, menurut jurnal yang saya baca bahwa penulisan akademik menggunakan bahasa tidak baku itu dianggap mengurangi kualitas penulisan, membuat karya tersebut itu kurang profesional dan juga membuat pembaca sulit untuk memahami penulisan tersebut. Oh, jadi ada perbedaan ya antara perkembangan bahasa dan tuntutan akademik. Nah, itu yang masih sering disalahpahami oleh mahasiswa. Nah, sebagai mahasiswa baru nih kita ini, apa sih yang bisa kita lakukan gitu supaya kita tuh nggak salah menggunakan bahasa? Dari bacaan yang saya baca, solusinya adalah kita harus membiasakan diri membaca jurnal, buku karya tulis, ataupun contoh-contoh skripsi yang ada di sekitar kita. Dari situlah kita bisa membiasakan diri untuk mengganti gaya baca kita ke lebih akademik. Iya, betul. Oke, selain itu juga dosen dan kampus juga memiliki peranan penting. Nah, banyak jurnal pendidikan yang menyarankan untuk adanya pembinaan literasi akademik sejak awal perkuliahan. Oh, berarti bahasa non formal atau bahasa gaul itu tidak harus dihilangkan ya? Tidak.
Bahasa gaul tetap bagian dari kehidupan sosial mahasiswa, tapi kita perlu tahu kapan harus menggunakannya. Ya, tahu tempat lah gitu Dalam ya. kondisi apapun. Intinya ketepatan bahasa itu sesuai dengan situasi. Oke, sebelum kita menutup podcast ini, apakah ada tips nih buat mahasiswa baru? Ada dong. Mulai biasakan membuka KBBI online saat melakukan tugas dan jangan lupa sering-sering melihat contoh-contoh skripsi akademik. Nah, dan juga kalian jangan takut salah, karena dari kesalahan kita dapat belajar untuk memperbaiki bahasa kita. Nah, iya betul. Jadi bahasa gaul itu bukan musuh guys, tapi bahasa baku itu adalah kebutuhan akademik. Betul. Semoga diskusi ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga bisa memberikan pemahaman bagi mahasiswa-mahasiswa baru tentang pentingnya penggunaan bahasa di lingkungan perkuliahan. Nah, Sampai jumpa.